Halo semuanya, jumpa lagi di channel Alteus Family, channel yang menyajikan informasi seputar traveling, review hotel, food and culinary, dan unboxing produk. Ikuti terus channel Alteus Family. Like jika suka videonya, komen, dan subscribe. Jangan lupa nyalakan loncengnya supaya tidak ketinggalan update video dari kami. Halo guys, selamat datang di channel Alteus Family. Warga Jabodetabek kalau weekend kan sering liburan ke daerah puncak ya. Nah, ini ada alternatif tempat menginap di villa daerah Vimala Hills. Sebelumnya kan kami pernah mereview Villa Rena di klaster Semeru. Kali ini pindah klaster ke Kilimanjaro, sama-sama dalam Vimala Hills. Kita cobain lewat pintu belakang Vimala, karena waktu itu kena one way. Pas berangkat itu satu arah, jadwalnya turun dari puncak ke Jakarta. Ya terpaksa deh kita cari jalan alternatif. Dari Jalan Raya Pajajaran ke Jalan Tajur, kemudian kita akan melewati Pasar Ciawi, RSUD Ciawi, kemudian kita ke Jalan Pertanian ya guys. Ya agak sedikit macet di jalan depan pasar ya. Itu sih biasa kan ya, kalau deket pasar biasanya kan macet. Tapi sesudah itu sih mulai lancar ya. Jalanannya nggak selebar Jalan Raya Puncak, tapi cukup bisa dilewati, mulus dan dua arah. Nah, ini jalan alternatifnya nih. Dilewati banyak angkot juga ya. Kita akan melewati Balai Pelatihan Pertanian. Makanya ini mungkin disebutnya Jalan Pertanian kali ya, karena banyak gedung Kementerian Pertanian dan Pelatihan Pertanian yang berbau tanaman dan pertanian. Kita ikutin petunjuk arah Hotel Pullman Ciawi ya guys. Karena ini kan Hotel Pullman adanya di dalam Vimala Hills, dan villanya juga ada di dalam Vimala Hills. Jadi ya nebeng aja deh, lihat petunjuk ke arah Pullman, berarti kita nggak nyasar nih. Nah, ini jalan yang kita lewati ini kira-kira seperti ini ya guys. Kiri kanannya masih banyak pepohonan dan nggak terlalu lebar ya jalanannya, tapi cukup lancar, nggak macet sih lewat sini. Ada banyak warung, rumah penduduk gitu. Nah, ini kita udah deket nih masuk ke area Vimala Hills-nya. Nanti kita akan ketemu pos security-nya. Kalau bukan weekend atau hari libur, nggak ada one way atau ganjil genap, pilih pintu depan aja deh, lewat gerbang utama Vimala. Udah sampai nih di pintu gerbang belakang Vimala Hills yang ada tulisan Amanaya nih, restoran tradisional Indonesia. Nah, di sini nih ada penjagaan. Kita langsung aja masuk ke dalam Vimala Hills-nya nih. Jalanannya sudah lebar ya guys, mulus. Dan kita akan melewati banyak klaster nama-nama gunung ya guys. Kalau udah nyampe sini sih udah nyaman ya, udah lancar lalu lintasnya. Nah nih di depan kita akan ketemu klaster Everest, Himalaya. Kemudian ada klaster apa ya? Di sini banyak villa-villa yang disewakan. Kalau nginep di dalam Vimala Hills ini nyaman ya guys, karena udaranya sejuk, areanya luas, banyak yang hijau-hijau gitu. Fasilitasnya juga lengkap, ada taman bunga, Flower Hills ya namanya. Kemudian playground, bisa melihat rusa, kolam renang, dan kids club yang ada di dalam clubhouse, restoran, kedai kopi, dan lain-lain. Nah, ini kita ketemu klaster Alpen. Masih lanjut terus.
Di sepanjang jalan ini banyak juga ya yang lagi jogging, padahal itu siang-siang ya. Kita lewatin klaster Kinabalu. Jadi suasananya tenang di sini. Kayaknya cocok ya untuk healing. Nah, udah sampai di depan klaster Kilimanjaro-nya nih. Jadi teman-teman kalau mau sewa villa di sini bisa lewat aplikasi. Waktu itu kami sih lewat aplikasi Agoda ya guys. Dan janjian ketemu penjaga villanya nih. Jadi kita kan perlu tap kartu akses ya di security cluster. Kemudian kita akan diantarkan atau dipandu oleh penjaga villanya. Penjaga villanya itu naik motor, jadi kami mengikuti motornya. Dan akhirnya kita udah sampai di depan villanya nih guys, Villa Kilimanjaro. Tampilan villanya ini mirip dengan villa yang ada di klaster Semeru ya guys. Tapi ini luasnya nggak seluas yang di Semeru, lebih kecil dikit. Villa ini berkapasitas untuk 6 orang. Tapi kalau bawa keluarga besar sih kayaknya muat-muat aja ya guys, karena ruangannya luas dan juga disediakan kasur tambahan. Villa ini terdiri dari 2 kamar tidur dan 2 kamar mandi. Ada ruang keluarga, dapur, ruang makan, ruang mencuci, dan teras belakang. Kita mau masuk ke dalam villanya dan saatnya villa tour. Begitu masuk kita akan ketemu rak sepatu nih guys. Nah ini jadi sendal-sendal sepatu ditaruh di sini dan ke kiri kita akan memasuki ruang keluarga. Ruang keluarganya ini luas menyatu dengan dapur dan juga ruang makan. Disediakan kulkas, dispenser. Meja makannya ada 4 kursi. Kalau kurang kursinya bisa ambil kursi di teras belakang yang jumlahnya ada 3. Pinjam dulu, nanti dikembalikan lagi ya ke teras belakangnya. Ini ada lampu gantung. Masing-masing ruangan di villa ini ada AC-nya ya guys. Nah televisinya ukurannya cukup besar dan bisa Netflix. Ada wifi IndiHome. Jadi kalau teman-teman nginep di sini masih bisa browsing-browsing, masih bisa nonton Netflix, YouTube. Kemudian kita mau lihat kamar utamanya nih. Ukuran kamar utamanya ini cukup luas ya guys. Nah, ini tempat tidurnya ukuran besar. Ada 2 buah bantal, kepala dan juga guling. Di sampingnya ada meja rias. Ini remote TV, remote AC, ada banyak ya. Di kamar tidur utama juga ada televisinya. Dan ada kamar mandi di dalam kamar. Di pojok ruangan ada lemari 2 pintu dengan cermin besar. Isi lemarinya disediakan beberapa hanger untuk menggantung pakaian. Nah ini ada kasur tambahannya. Dinding kamar tidurnya ini dilapis wallpaper ya guys. Nanti kita mau lihat kamar mandinya. Tapi sekarang kita mau ke kamar yang kedua dulu. Ini kamar tidur untuk anak. Tempat tidurnya susun. Sayangnya spraynya ini gelap ya guys, warna hitam. Kalau saya sih lebih suka spray yang warnanya terang ya guys. Jadi kan kalau kotor kelihatan gitu. Kalau ada serangga atau binatang jadi langsung kelihatan, langsung terlihat. Ada televisi juga di sini. Remote-nya ada 2. Remote TV dan remote set top box. Ini juga ada lemari. Ada beberapa bantal tambahan, hanger dan juga 2 bed cover. Nah sekarang kita mau lihat kamar mandi di kamar tidur yang pertama tadi ya, kamar tidur utama. Ini ada bathtubnya, jadi bisa berendam di sini, bisa main-main air. Bocil tuh seneng ya kalau menginap di hotel atau villa yang ada bathtubnya. Showernya ada 1 yaitu hand shower, air panas pastinya udah tersedia.
Kemudian ini area wastafelnya. Disediakan 2 buah sabun mandi dan juga 2 saset sampo. Sayangnya ini nih, kondisi laci-lacinya sedikit kotor. Sepertinya lupa dibersihin atau bagaimana. Ini toiletnya menggunakan jet washer juga. Tuh kan, bocil seneng tuh mandi di bathtub, main air. Kalau kamar mandi yang satunya ini di luar kamar nih. Jadi kamar tidur yang kedua ini nggak ada kamar mandi di dalam. Kamar mandinya sharing. Showernya shower hand shower ya yang bisa dipegang. Handuk mandi hanya disediakan 2 buah. Ada di atas tempat tidur kamar utama. Jadi kalau kurang bawa aja dari rumah. Selain itu kita perlu bawa sikat gigi, odol dari rumah. Soalnya nggak disediakan di sini. Tidak ada hair dryer ya guys. Sekarang kita mau lihat dapurnya nih. Ini disediakan kompor tanam 4 tungku, bisa kita gunakan untuk memasak. Kalau nginep bareng-bareng keluarga bisa masak di villa. Perlengkapan memasaknya cukup lengkap ya guys. Disediakan rice cooker juga, teko listrik. Kemudian peralatan makannya sendok-sendok, garpu. Semuanya ada ya, gunting, pisau, kemudian talenan juga ada. Ada sumpit juga, ada asbak juga, ada ya. Di bagian bawah meja dapur ini disediakan juga ya itu talenan, saringan, alat untuk memasak seperti fry pan, kemudian ada tempat nasi ya, sangku gitu ya. Nah, untuk masak mie instan juga disediakan panci kecil. Kemudian di rak-rak dapurnya juga masih ada perlengkapan gelas-gelas gitu ya guys. Piring-piring juga tersedia banyak, meskipun ini nggak seragam sih warna piringnya, jadi warna-warni gitu ya guys. Mangkok-mangkoknya juga ada. Sabun cuci piring sudah disediakan, jadi nggak perlu repot-repot bawa dari rumah ya guys. Semuanya sudah tersedia lengkap. Koneksi internetnya cukup bagus ya guys, nggak delay-delay. Dan ini ada area mencuci nih, tapi waktu itu kami nggak nyobain nyuci di sini sih. Boleh apa enggak ya? Kemudian ada jemuran handuk, alat-alat kebersihan seperti sapu, pengki, kain pel, lengkap. Silakan aja yang mau bersih-bersih. Dan kita mau lihat teras belakangnya nih guys. Ini terasnya cukup luas ya guys. Jadi kita bisa bersantai di teras belakang ini. Ada kursi-kursi, ada 3 buah kursi. Nah, ini suasana malam harinya di dalam villa seperti ini nih guys. Di area dapur, ruang tamu, pencahayaannya menurut kami sih cukup nyaman ya, meskipun nggak terang-terang banget. Kalau untuk tidur sih nyaman. Sayangnya pas malam hari ada serangga sejenis laron masuk dari lubang angin kamar. Disarankan bawa obat serangga juga deh saat nginep di sini atau tutup aja lubangnya. Karena memang di sini ini banyak tanaman memungkinkan serangga masuk ke dalam villa. Fasilitas di sekitar villa cukup lengkap. Ada beberapa pilihan restoran dalam kompleks Vimala seperti Amanaya Resto, Padi Pool Bar, Hotel Pullman, clubhouse yang di dalamnya ada kolam renang, gym, dan kids club. Juga ada minimarket Indomaret, taman bunga Flower Hills, taman rusa dan kelinci, playground. Detailnya ada di video review Villa Semeru yang sudah lebih dulu tayang. Bisa dikepoin juga. Dan cukup sekian review Villa Kilimanjaro Vimala Hills. Semoga bermanfaat. Harga sewa villa bisa dicek langsung di berbagai aplikasi. Waktu itu sekitar 1,5 jutaan per malam tanpa sarapan ya. Sarapan bisa masak sendiri di villa atau beli di warung-warung atau resto di sepanjang Jalan Raya Puncak atau dalam kompleks Vimala. Sekarang saya pamit undur diri. Thank you for watching dan sampai ketemu di video kami selanjutnya. Bye-bye.